Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Hidayatullah dengan NIM 25404111369. Saya mahasiswa PPG Transformasi PAI BED 2 tahun 2025 Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan melaksanakan video pembelajaran dengan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih ya. Sudah berdoa? Belum. Baik, sebelum dilanjutkan kita sama-sama berdoa ya. Boleh dipimpin ya oleh KM ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak absen dulu ya, satu persatu ya. Barangkali ada yang tidak masuk, izin atau sakit. Nah, dicek dulu. Mudah-mudahan sih hadir semua ya. Muhammad Saiful, Nala, Nopianti, Ratna, Rika, Rusli, Sarah, Siti Najwa, Yusak. Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya hari ini ya. Ya, terima kasih anak-anak ya, kalian sudah bisa hadir untuk hari ini khususnya ya. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran ya, kita ice breaking dulu ya, agar kita fresh ya dalam belajar hari ini ya. Nah, siap ya? Apa yang kalian pahami dari ice breaking ini, yaitu kalian ya nanti menyebutkan ya betul atau salah ya. Nah, mudah ya? Berpikir kritis dalam Islam harus tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu dan akhlak. Benar apa salah? Benar. Iya ya, benar lagi. Oke ya. Jadi dalam Islam akal dan wahyu saling melengkapi. Ya, berpikir kritis tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, Al-Quran mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan berpikir secara logis. Benar apa salah? Benar. Ya. Kita lihat
Iya, benar ya. Al-Qur'an ya. Ya, seperti tadi banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung dan menggunakan akalnya. Ya, tujuan berpikir memperkuat iman. Benar apa salah? Benar. Ya. Iya ya, tujuan berpikir ya dalam konteks Islam adalah untuk mencari kebenaran ya dan memperkuat ya Islam dan iman ya. Nah, ya baik ya. Nah, kita lanjutkan ke tujuan pokok ya. Dari materi yang akan dipelajari ya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama ya, melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik berpikir kritis dengan tepat. Ya, jadi nanti ada studi kasus, ya, ada masalah yang akan kalian diskusikan, ya, dan cari pemahamannya, ya, yang benar. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan hadis, peserta didik mampu menjelaskan urgensi berpikir kritis dalam Islam secara akurat. Ya, itu menganalisis ya dalil nakli ya dan hadis. Kemudian setelah menyimak penjelasan guru dan berpartisipasi dalam tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari dengan minimal 3 contoh. Ya. Nanti juga ada angketnya, ya. Nah, nanti sesi terakhir kalian akan dibagikan angket yang berkaitan dengan ini, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ya dari tujuan pembelajaran saat ini ya. Nah, sebagai pengantar, ya sebelum dilanjutkan ke kerja kelompok, ya. Kalian simak dulu salah satu informasi atau video ya. Berikut. Video memperlihatkan ratusan minyak goreng kemasan berserakan di laut menggunakan kapal. Narasi di video dituliskan ratusan minyak goreng kemasan itu sengaja dibuang ke laut. Namun setelah dicek kebenarannya, narasi yang beredar pada video adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Video yang beredar identik dengan video ratusan kemasan minyak goreng mengambang di lautan yang beredar di Instagram. Video tersebut diunggah di Instagram pada 2 Agustus lalu. Diripan antara kedua video dikenali dari keberadaan seorang pemakai pelampung yang menaikkan minyak goreng kapal. Kesamaan juga dapat ditemukan pada bagian samping kapal, di mana terlihat ratusan kemasan minyak goreng berserakan serta anak kapal berwarna kuning dan besar. Kemungkinan lokasi dari 2 video berada di lokasi yang sama. Kementerian Perdagangan memberikan penjelasan terkait video viral ratusan minyak goreng yang mengambang di laut. Menurut Kemendak, video tersebut merekam proses evakuasi ratusan minyak goreng kemasan yang merupakan muatan dari kapal kargo yang tenggelam di perairan Riau. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Syailendra menyatakan, saat ini ratusan minyak goreng kemasan tersebut sudah dibersihkan dari laut, sudah ditangani oleh mereka. Saya belum ke sana, tapi infonya sih sudah selesai ditangani, kata mereka. Minyak goreng kemasan ini mengambang di laut lepas karena kapal kargo yang membawa bahan pokok mengalami kecelakaan di perairan Riau. Kapal tersebut tidak hanya mengangkut minyak goreng kemasan, tapi juga berbagai bahan pokok lainnya. Namun karena minyak goreng tidak ikut tenggelam, maka diduga hanya minyak goreng saja. Jadi narasi yang menyatakan ratusan minyak goreng kemasan itu sengaja dibuang ke laut adalah tidak benar atau hoax. Baik ya. Nah, itu salah satu sumber ya. Nah. Yang berkaitan dengan yang materi yang akan kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ya seperti yang barusan ditampilkan ya. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, untuk melaksanakan menyelesaikan studi kasus ya. Sudah ada kelompoknya sudah? Sudah. Oh, sudah ya. Baik ya.
Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Boleh. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Kalian di situ ya mendapatkan ya salah satu topik ya yang harus kalian selesaikan masalahnya ya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang disediakan ya. Silakan kalian ya dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kalian bisa menggunakan ya media ya, smartphone boleh, buku pelajaran boleh ya, atau catatan-catatan yang lain untuk lebih memperkuat ya hasil studi kasus kalian ya. Bisa dipahami? Ya, silakan. Baik, ada yang sudah siap untuk dipresentasikan? Siap ini. Ya. Silahkan ya. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Boleh ya. Nah, yang lain sambil melanjutkan. Perwakilan silakan 2 orang untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi. Di media sosial, viral sebuah rekaman suara yang menunjukkan Presiden Jokowi menyanyikan lagu Asmalidrasi dari Sugi Bomen. Pertanyaan nomor 1. Apa informasi kunci yang perlu diverifikasi? Jawabannya, apakah benar suara dalam rekaman adalah suara asli Presiden Jokowi? Atau bukan hasil dubbing atau editan atau mungkin juga AI, dan kapan di mana itu dibuat. Soal nomor 2. Sumber mana yang bisa dipercaya? Jawabannya, sumber resmi seperti akun media sosial Presiden Jokowi, situs berita nasional terpercaya misalnya Kompas, CNN Indonesia, Antara atau Tempo, dan klarifikasi langsung dari pihak Istana Kepresidenan. Soalan nomor 3. Apa potensi bias dalam informasi ini? Jawabannya, informasi bisa bias karena berasal dari media sosial yang mudah menyebarkan hoax. Pembuat atau penyebar video mungkin memiliki tujuan tertentu seperti mencari perhatian, menyebarkan humor, atau bahkan menjatuhkan citra seseorang. Kesimpulannya, dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa berpikir kritis itu sangat penting.
terutama saat menerima informasi di media sosial. Kita tidak boleh langsung percaya sebelum memastikan kebenarannya. Dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Wala takuma. Bismillahirrohmanirrohim. Wala takuma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. jadi kita harus mencari kebenaran dan sumber yang jelas sebelum menyebarkan berita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Sudah mempresentasikan hasil ya, di kasusnya ya yang berkaitan dengan materi berpikir kritis ya. Di mana dalam studi kasus itu ya kita kaitkan ya kenapa merupakan salah satu contoh dari materi berpikir kritis ya, karena dengan ada berita-berita ya atau kabar-kabar atau informasi yang tidak sesuai ya, itu berarti membutuhkan kita untuk ya berpikir ya kritis ya, lebih mendalam ya. Bisa dipahami ya? Baik ya, kita perdalam ya materinya, di mana berpikir kritis ya dikatakan, apa artinya berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih ya dan rasional ya. Tatkala kalian ya dikasih suatu informasi ya, nah, bagi orang yang berpikir kritis berarti di situ dengan akal pikirannya diolah ya, apakah informasi ini benar atau tidak ya, nah, salah atau benar ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi bahan pertimbangannya ya. Makanya itu juga harus dibuktikan dengan fakta, artinya rasional ya. Nah, kemudian yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen ya. Artinya dalam berpikir berarti ini berkaitan dengan jiwa masing-masing ya, pribadi masing-masing ya, mempunyai hak ya untuk bisa berpikir dengan sendirinya ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup ya pembelajaran pada kesempatan ini ya dengan kita sama-sama ya merenungkan ya apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita aplikasikan ya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita ya untuk menunjukkan ke jalan yang benar ya. Baiknya ya disudahi kita dengan membaca kifaratul majlis ya. Sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.